Halo pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan diberi rezeki melimpah. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Resident Evil, Apocalypse, 2004. Diadaptasi dari video game, film satu ini menceritakan tentang sebuah perusahaan besar bernama Umbrella, di mana perusahaan tersebut rupa-rupanya memiliki rahasia yang sangat besar dan tidak diketahui oleh semua karyawan. Yang mana perusahaan itu diam-diam membuat eksperimen dengan menciptakan sebuah senjata virus mematikan yang merubah manusia menjadi zombie. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana keseruan alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film dimulai dengan Alice yang terbangun dari komanya. Alice teringat bayang-bayang Matt yang dibawa oleh petugas Umbrella karena terinfeksi. Sejak itu, orang-orang Umbrella mulai berusaha menyelidiki kasus secara langsung apa yang terjadi di Deck Hive. Bahkan beberapa tim pun dikerahkan akan tugas ini, namun mereka malah mendapatkan serangan secara instan. Sejak teror mulai menyerang kota Raccoon, orang-orang yang panik berusaha melarikan diri agar bisa keluar dari kota. Namun Umbrella sudah menutup seluruh akses keluar kota Raccoon. Dan seorang pria tentara Umbrella bernama Olivera berusaha menyelamatkan seorang wanita yang diserang oleh para zombie. Namun wanita itu malah mengakhiri diri setelah menyadari ia sudah terinfeksi. Tepatnya di pos pemeriksaan luar kota Umbrella, Jill Valentine yang tiba di sana harus menyaksikan sang rekan, Peyton, tergigit. Dan Jill sendiri sempat dibuat geram oleh Timothy yang menutup gerbang mereka. Bahkan mereka pun harus dibuat menyelamatkan diri, karena diusir paksa oleh Timothy dengan beberapa tembakan. Para zombie yang kini sudah sepenuhnya memenuhi kota, Carlos dan Oliveira bertugas mengamankan infeksi agar tidak terus terjadi. Namun, karena para zombie sudah terlanjur banyak, mereka pun sangat kewalahan, karena orang-orang dari mereka pun mulai terkikis habis diserang oleh para zombie. Sementara Dr. Charles Ashford yang sangat begitu penting bagi Umbrella, tampaknya tidak ingin masuk ke zona aman sebelum sang putri ditemukan. Lalu ia yang tahu seluruh kota sudah ditutup, mulai meretas beberapa CCTV di kota Raccoon untuk menemukan seseorang, yang mana ia pun menemukan Alice yang kini mampir ke toko senjata. Namun Alice mulai mendapatkan kilasan balik beberapa waktu ketika Matt dikarantina karena Alice pun disuntikkan T-virus secara sengaja. Meski begitu, virus tersebut tidak dengan mudah menginfeksi Alice. Tidak seperti orang lain yang berubah, justru hal itu malah membuat Alice bisa bertambah kuat. Jill, Peyton dan seorang wanita wartawan bernama Terry yang kini memasuki sebuah gereja untuk mengamankan diri, mereka malah menghadapi situasi sulit. Ketika di dalam gereja pun terdapat monster mutasi, hingga Jill yang mulai tahu ancaman apa yang akan dihadapi pun memacu Peyton yang sudah menghitung makhluk tersebut berjumlah 3 berusaha melawan. Akan tetapi menghabisi mereka tidaklah semudah itu. Hingga beruntunglah mereka kini mendapatkan bantuan dari Alice yang tiba-tiba datang menghabisi monster tersebut. Sementara itu, Carlos, Oliveira dan tim yang masih berada di kota untuk memberantas para zombie sekiranya mereka kini harus melarikan diri karena jumlah para zombie sudah tidak bisa mereka lawan lagi. Alice yang kini memimpin pasukan Jill mulai melakukan kepergian melewati area kuburan hingga Alice yang tahu Peyton sudah tergigit pun lantas mewanti-wanti jika 1-2 jam ke depan, Peyton akan jadi salah satu dari mereka. Namun, belum sempat melangkah jauh, para mayat-mayat di dalam kuburan kini bangkit. Hal itu memacu Alice dan Jill mulai bahu-membahu bertarung dan pergi setelah menyadari zombie terlalu banyak. Dikarenakan virus zombie sudah menyebar dengan sangat cepat, Timothy mulai mengaktifkan Nemesis program, yaitu program monster mutasi yang mereka kembangkan untuk melawan polisi kota. Begitu pula memberantas orang-orang yang ingin melawan Umbrella hingga ketika Oliveira yang mendapati helikopter mendatangi rumah sakit. Namun rupa-rupanya heli tersebut bukan bermaksud menjemput mereka, melainkan mengirimkan sebuah suplai senjata kepada Nemesis yang baru saja diaktifkan. Tepatnya di sebuah bar di tengah kota, seorang penembak jitu bernama Frank berhasil menyelamatkan LJ penduduk sipil yang kini bertemu pasukan taktis khusus tengah bersembunyi.
Hingga Nemesis kini datang untuk memberantas pasukan khusus tersebut. Bahkan Nemesis tidak sembarangan menembak, karena targetnya hanya untuk pasukan khusus. Dr. Charles Ashford yang berusaha menghubungi seseorang guna dimintai bantuan, kini berhasil menjemput Alice, di mana ia berjanji bisa membawa mereka keluar dari kota Rakon jika mereka bisa menjemput putrinya yang terjebak di sekolah akibat gagalnya evakuasi. Waktu mereka sangatlah terbatas, sebab menurut penuturan Ashford, karena virus sudah sangat tidak bisa dikendalikan kemungkinan pada pagi hari, Umbrella akan mengeluarkan nuklir, dan jika hal itu akan terjadi semua akan hangus termasuk mereka. Karena Umbrella ingin menghancurkan penyebaran infeksi dan juga bukti agar mereka tidak disalahkan terkait kasus ini, hingga di tengah berjalan santai tiba-tiba. Hey! There's someone down there. Where? Some kind of sick game. There. Alice yang juga merupakan program Umbrella, kini berusaha melawan Nemesis sebisanya. Namun karena Nemesis terlalu kuat, Alice terlihat cukup kewalahan. Lalu Jill dan juga Terry yang kini terpisah dengan Alice memutuskan untuk mendatangi sekolah. Bahkan mereka pun sempat membawa LJ yang memohon tumpangan. Setibanya di sekolah, Jill mengarahkan Terry dan LJ untuk berpisah mencari putri Ashford secepatnya. LJ sangat beruntung ketika Oliveira yang mendapatkan arahan dari Ashford bisa datang untuk membantu. Tapi tidak dengan Terry yang seorang diri, di mana ia malah mendapatkan serangan dari para zombie anak-anak. Sementara Jill yang kini berhasil menemukan Angela pun sempat dibantu oleh Nikolai sebelum pada akhirnya ia menjadi santapan anjing-anjing zombie. Rasanya Lalu Jill yang mati-matian menjaga Angela yang bisa menjadi kunci mereka keluar dari kota Rakon. Hingga lagi-lagi Jill harus berterima kasih kepada Alice karena ia telah datang tepat waktu. Alice yang memiliki kemampuan khusus sebagai program Umbrella, bisa melihat jika Angela sudah terinfeksi. Namun infeksi yang jelas bukan karena pilihan. Jadi terciptanya T-virus itu dibuat oleh Ashford, yaitu ayah Angela sendiri, di mana ia membuat sebuah virus yang bisa membuat Angela kuat. Karena pada kala itu Angela tidak bisa berjalan dan hidup terus-terusan di kursi roda hingga penemuannya yang sangat berhasil dan cemerlang, namun dengan cepat T-virus diambil paksa oleh Umbrella dan dimanfaatkan oleh mereka tanpa memikirkan efek sampingnya. Hingga kini Oliveira, Alice, Jill, LJ dan juga Angela yang sudah saling bertemu mulai mendapatkan arahan dari Ashford untuk pergi ke balai kota. Karena di sana ada sebuah helikopter terakhir yang bisa membawa mereka keluar dari tempat ini. Akan tetapi semua rencana itu diketahui oleh Timothy dan ia mereset akses yang digunakan oleh Ashford untuk bisa menghubungi Alice. Alice memberikan antivirus kepada Oliveira milik dari Angela hingga setelah tiba di balai kota. Satu helikopter rupanya kini telah menunggu. Berhubung karena heli tersebut bukan untuk menunggu mereka, jadi mereka memutuskan untuk merampas paksa untuk bisa mengambil alih helikopter yang telah dijaga ketat. Hingga hampir semua pasukan keamanan dihabisi oleh Alice sendirian. Timothy bermaksud mengadu siapakah yang paling baik dari programnya antara Alice atau Nemesis. Meski Alice menolak untuk bertarung, namun karena Timothy menembak Ashford, mau tidak mau ia pun menyanggupinya. Pertarungan yang tidak adil kini terjadi, meski Nemesis terlihat jauh lebih besar, namun Alice yang lebih memiliki kepintaran bisa menandinginya. Hingga ketika Alice berhasil melukai Nemesis, gambaran jelas muncul dari siapakah Nemesis ini, di mana ia adalah Matt yang justru membuat Matt yang tadinya dikendalikan oleh program kini mulai melawan program tersebut dan ia pun mulai berpihak kepada Alice untuk melawan pergerakan pihak Umbrella, terutama Timothy yang sudah sangat keji. Peledakan nuklir kini sudah diset di waktu 5 menit, namun pertarungan masih saja terus terjadi. Umbrella yang mendapati kebuntuan karena program yang mereka buat telah mengkhianati mereka benar-benar sudah mengalami kekalahan. Sehingga dikarenakan waktu peledakan akan segera mulai, mereka mulai melakukan lepas landas. Dan Nellie sendiri yang sudah geram kepada Timothy tidak ingin membiarkannya lepas dari apa yang sudah ia buat.
Setelah tragedi terjatuhnya helikopter, Alice harus tewas dalam kejadian itu. Umbrella sendiri telah membantah video-video mengenai para zombie di kota Raccoon adalah sebuah lelucon dan hanya tipuan besar di mana mereka pun mengklaim ledakan nuklir disebabkan oleh PLTN. Dan berita lain malah menyudutkan Jill beserta Olivera jikalau mereka adalah dalang di balik berita palsu tersebut. Jadi sejauh ini Umbrella berhasil menyembunyikan kesalahan mereka. 3 minggu kemudian, Alice mulai kembali terbangun di sebuah fasilitas dengan tubuh yang sudah dipulihkan dari segala cedera yang menimpa. Alice yang dipercaya hilang ingatan memacu para peneliti tidak percaya karena Alice bisa ingat dengan cepat, bahkan ia mulai melakukan pemberontakan. Bahkan yang lebih anehnya lagi, Alice kini mempunyai kemampuan baru. Lalu ketika Alice akan ditangkap, beruntunglah oleh Vera, Jill dan LJ yang menyamar sebagai atasan Umbrella kini berhasil mengambil alih penangkapan untuk bisa menyelamatkan Alice. Dan program Alice pun kini kembali diaktifkan. Jadi, kemanapun Alice akan pergi, ia pun dapat dilacak keberadaannya oleh pihak Umbrella. Film pun tamat. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Program